Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 117. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini admin juga memohon maaf jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Pada episode 116 diceritakan, sore itu seorang wanita menghampiri Andi. Wanita itu mengemudikan sebuah mobil dan hendak meninggalkan perusahaan tersebut. Namun ketika wanita itu melihat ada Andi, wanita itu kemudian berhenti dan menepikan mobilnya. Ternyata kejadian itu tak luput dari perhatian banyak orang yang lewat di tempat ini. Beberapa pria terlihat memandang dengan tatapan penuh kagum atas kecantikan wanita itu. Wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Vira. Ya, Vira adalah wanita yang tadi pagi makan bersama dengan Andi di pantry perusahaan. Andi, Imam dan Rangga saat itu tengah duduk di kursi panjang di tepi lorong jalan samping bangunan utama perusahaan. Tiba-tiba Vira meraih tangan Andi dan menariknya ke tempat lain. Pemandangan itu membuat banyak mata yang sedari tadi mengawasi Vira menjadi terkejut. Dibuatnya, bahkan kedua cleaning service teman Andi pun dibuatnya terkejut. Tiba-tiba Vira berkata kepada Andi, "Mas pulang jam berapa hari ini, Mas?" Andi terlihat tersenyum ramah dan kemudian berkata, "Sebentar lagi. Paling setengah jam lagi." "Ada apa ya Mbak Vira?" Vira kemudian berkata, "Kalau gitu aku tungguin ya. Kamu pulangnya bareng aku aja. Sekalian aku pingin jalan-jalan nih. Aku agak suntuk nih Mas." Saat itu karena jarak Andi dengan teman-temannya cuma sekitar 2 meter, sehingga percakapan tersebut terdengar jelas oleh mereka. "Aduh alamak," kata Rangga yang disambut oleh Imam dengan ikut berdecak kagum kepada Andi. "Wah, ini baru teman kita Mas. Ceweknya bukan cewek sembarangan," kata Imam kepada Rangga. Rangga kemudian menyahut, "Wah, aku juga gak ngangka Mas. Mantap deh pokoknya," sambil mengacungkan ibu jarinya ya. Namun rupanya hal tersebut tidak seperti bayangan mereka. Andi saat ini justru terlihat begitu santai. "Waduh, aku bawa motor Mbak. Lain kali aja ya Mbak. Kan nggak mungkin motorku aku tinggal di sini. Besok aku kerja ke sini bagaimana coba?" Mendengar hal ini Vira kemudian berkata, "Ah itu gampang. Besok aku anterin deh pagi-pagi. Atau kalau kamu mau kamu bawa aja mobilku. Tapi kamu nanti malam antar aku pulang ya. Besok pagi biar aku naik taksi aja berangkat kerjanya. Udah kamu jangan nolak Mas. Udah kamu lanjutin kerjanya biar aku tunggu." Vira kemudian duduk di bangku panjang itu. Mengetahui hal tersebut, Imam dan Rangga hanya geleng-geleng kepala dan berkata di dalam hatinya, "Ah Andi ini beruntung banget sih. Vira rupanya terlihat santai saja duduk di kursi panjang tersebut sambil menunggu Andi bekerja." Dan tak berapa lama kemudian Andi telah selesai dengan pekerjaannya. Saat itulah di luar perkiraan banyak orang tiba-tiba Vira menggapai tangan Andi dan menuntunnya masuk ke mobilnya. Sontak saja pemandangan tersebut membuat banyak pria yang melihat kejadian itu menjadi iri kepada Andi. Dan kemudian saat sebelum masuk ke mobil tersebut Andi menawarkan diri untuk memegang kemudi. Vira kemudian keluar dari mobilnya untuk berganti tempat duduk dengan Andi. Dan kini Andi telah berada di belakang kemudi mobil mewah milik Vira tersebut. Dan satu hal yang membuat Vira agak kaget dengan Andi. Ternyata Andi tidak canggung dengan mobilnya tersebut.
Bahkan Andi terlihat sudah terbiasa dengan berbagai panel dan instrumen yang ada di dalam mobil mewah milik Vira itu. Kini Vira menjadi semakin kagum saja terhadap Andi. Apalagi Andi terlihat begitu tenang dan santai dalam mengemudikan mobil mewah ini. Kini teman-teman Andi yang melihat Andi duduk di belakang kemudi mobil mewah itu pun dibuat terheran-heran. Tak berapa lama kemudian, Andi dan Vira telah berada di jalan raya. Dan mereka terlihat mampir di sebuah butik. Ternyata Vira kali ini hendak mengambil pakaian yang dipesan di butik mewah itu. Bahkan kali ini Vira membelikan baju dan celana untuk Andi. Ya mungkin karena Andi saat ini masih memakai seragam cleaning service. Mungkin ini sebagai alasan Vira untuk membelikan pakaian untuk Andi. Dan kini tampilan Andi sungguh membuat Vira terpana dan mengagumi Andi. Andi tampak begitu sempurna di mata Vira. Ketampanan Andi ini sungguh membuat Vira lupa jika Andi hanyalah seorang cleaning service. Malam ini Vira ingin mengajak Andi makan di tempat favoritnya. Dan masih di butik tersebut, Andi diminta oleh Vira untuk memilih parfum mewah di tempat itu. Andi kemudian memilih beberapa saat dan memberikan untuk Vira. Ternyata parfum pilihan Andi ini tidak banyak dipilih orang. Namun pilihan tersebut sungguh berkelas. Vira pun kini dibuat kagum oleh pilihan Andi. Dan ketika Vira menawarkan untuk Andi, kini dengan tegas Andi menolaknya. Kini Andi dan Vira berjalan kaki dari butik tersebut menuju ke sebuah restoran Thailand. Restoran ini adalah favorit Vira. Dan dalam perjalanan itu Vira terlihat mengapit tangan Andi seperti sepasang kekasih. Andi kali ini rupanya dibuat sedikit risih dengan perlakuan Vira. Andi kemudian melepaskan tangan Vira pelan-pelan. Dan setelah sampai di restoran tersebut, Vira memesan olahan ikan khas Thailand yang biasanya dengan ciri khas pedasnya. Ternyata pilihan tersebut sesuai dengan selera Andi. Dan ketika sedang makan, Andi kemudian memberikan sesuatu kepada Vira. Vira terlihat sedikit bingung dengan Andi. Namun Vira kemudian menolaknya dan berkata, "Kan malam ini aku yang ajak kamuan. Masa sih kamu yang harus bayar?" Di restoran tersebut obrolan Andi dan Vira terlihat lebih akrab. Namun di dalam hatinya Vira masih terheran-heran. Dari mana pemuda tersebut memiliki kartu platinum? Ini sungguh aneh untuk seorang cleaning service. Bahkan saat dilirik secara sekilas, di kartu tersebut tertulis nama Andi. Malam ini Vira melihat banyak hal yang dirasa begitu janggal pada diri Andi si cleaning service. Di restoran tersebut Andi dan Vira makan dan minum sambil berbincang dengan obrolan ringan. Kali ini telah menunjukkan pukul 8 malam lebih beberapa menit. Vira kemudian bertanya kepada Andi tentang pekerjaan orang tua Andi. Namun Andi hanya berkata kalau orang tuanya adalah orang tua biasa. Kini tampak Andi berusaha mengalihkan topik pembicaraan mereka. "Wah, Mbak Vira enak ya kerja di bagian office. Mantap tumbak." Namun belum selesai berbicara tiba-tiba Vira memotong ucapan Andi. "Mas, kita hampir seumuran. Kamu panggil Vira saja. Termasuk di kantor kamu panggil nama saja. Jangan terlalu formal lah," kata Vira kepada Andi. "Nah kalau gitu Vira juga panggil nama Andi saja sama aku. Kan kita seumuran," kata Andi. Vira tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Wah, kalau yang satu ini beda mas. Aku gak mau," kata Vira sambil memandang Andi. Andi kemudian berkata, "Lah beda apa? Aku disuruh panggil nama. Kamu sendiri gak mau panggil nama Andi sama aku. Ini gimana Vir?" Mendengar hal tersebut Vira berkata, "Kalau hal yang satu ini gak usah dibahas. Ini mauku," kata Vira dan kemudian menyeruput es lemon di gelasnya.
Andi kini tersenyum dan berkata lirih. Ih dasar wanita. Ucapan lirih dari Andi tersebut rupanya terdengar Vira. Vira terlihat tersenyum dan berkata, "Ya itulah wanita, makanya Mas Andi nurut saja ya. Wah Fir ini udah jam 8:30. Pulang yuk," kata Andi. Namun Vira kemudian berkata, "Entar Mas, setengah jam lagi ya." Andi yang tadi udah mulai berdiri kini duduk kembali. "Fir kamu gak usah antar aku ya. Biar aku naik taksi aja. Kasihan kamu kalau kemalaman Fir," kata Andi pelan. Tiba-tiba Vira berkata kembali, "Malam ini aku yang berkuasa Mas. Kamu jangan melawan." Andi kini terlihat tersenyum sendiri. Jam 9 malam Andi dan Vira meninggalkan restoran tersebut dan pulang. Saat itulah Andi kemudian berkata, "Aku akan mengantar kamu pulang dan setelah itu aku naik taksi Fir." Rupanya Andi tidak enak hati jika Vira pulang kemalaman. Namun Vira kemudian berkata, "Ke rumahmu dulu Mas, baru nanti aku pulang." Dan kini tanpa banyak berbicara Andi menuju ke rumahnya. Vira nampak terkejut ketika mengetahui tempat tinggal Andi. "Oh kamu kos di sini ya Mas?" kata Vira. Andi kemudian tanpa menjawab hanya tersenyum. Rupanya kehadiran Vira cukup membuat penghuni rumah kos Andi sedikit berbeda. Fatma tiba-tiba tanpa basa-basi berkata, "Nah gitu dong Mas Andi. Sekali-sekali kenalin pacarnya sama kita-kita. Kalau gini kan kita jadi semakin akrab Mas. Wah Mas Andi ini pintar banget memilih. Cantik banget deh." Saat itulah Andi terlihat sedikit terkejut. "Fatma ngomong apa sih kamu? Aneh-aneh aja." Tiba-tiba Fatma berkata lagi, "Wah sudah berapa lama nih mbak jadiannya? Kok diam-diam aja sih?" Vira kini terlihat diam dan menahan senyumnya. Namun Vira sebenarnya senang sekali mendengar kata-kata dari Fatma tersebut. Andi kemudian berkata, "Dasar Fatma, kalau ngomong remnya udah gak ada." Tiba-tiba saja Wawan berkata, "Teman-teman bagaimana kalau malam ini kita rayakan Andi dan Vira jadian?" "Setuju Mas," kata Fatma. Tiba-tiba Irwan memanggil tukang bakso yang ada di depan rumah. "Mas pesen bakso 10 mangkok ya, buat ngerayain yang udah jadian. Sama teh manis ya Mas." 10 juga. Andi saat itu kemudian berkata, "Wah bangkrut kalau caranya begini aku." Tiba-tiba Vira mengeluarkan beberapa ratus ribu dari dompetnya dan diberikan kepada Wawan. "Ini Mas buat bayar," kata Vira. Wawan kemudian berkata, "Gak usah Mbak. Kalau untuk hal satu ini sebenarnya yang paling berbahagia aku. Temanku udah dapat tambatan hati. Itu sudah luar biasa bagiku. Biar malam ini aku yang traktir ya." Andi kemudian mendekati Vira. "Vir kamu jangan marah ya dengan ulah teman-temanku. Ya udah kamu pulang aja. Gak enak sama orang tuamu. Ntar kamu kena marah mereka." Mendengar hal itu, tiba-tiba Vira berkata, "Kok kamu ngusir aku sih? Tara, aku masih mau di sini. Lagian aku udah lama gak makan bakso." Saat itulah Andi duduk kembali. "Lah bukannya tadi udah makan? Kok masih mau bakso lagi sih?" Tiba-tiba Vira saat itu berdiri dan berkata, "Teman-teman terima kasih ya. Kalian udah ngerayain aku dan Mas Andi jadian. Doakan kami langgeng ya." Saat itulah tiba-tiba mata Andi melotot dan Andi menggaruk kepalanya. Andi terlihat salah tingkah, dan Andi berkata, "Vira, kamu ngomong apa sih ini? Kok jadi kacau gini ya?" Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 117. Silahkan teman-teman ikuti cerita selanjutnya 2 hari ke depan di episode 118. Admin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti cerita ini sampai habis. Sampai jumpa di episode 118. Terima kasih.